Halo, selamat bertemu kembali dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya, Bu Nafi, di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai siklus pendapatan. Jadi, pada pertemuan kali ini, pada minggu ini dan selanjutnya kita sudah masuk ke dalam siklus-siklus transaksi yang terjadi di perusahaan. Kita awali dulu dengan membahas materi siklus pendapatan. Nah, di dalam pertemuan kita kali ini nanti kita akan membahas mengenai aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang dilaksanakan di dalam siklus pendapatan. Kemudian mengukur pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap kinerja aktivitas siklus pendapatan. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai bagaimana cara mendokumentasikan pemahaman terhadap siklus pendapatan, serta mengidentifikasi ancaman pokok dalam siklus pendapatan, dan juga menguraikan keputusan pokok yang harus dibuat di dalam siklus pendapatan. Oke. Kita lihat dulu pengertian dari siklus pendapatan itu sendiri ya. Siklus pendapatan itu merupakan serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan pembayaran kas dari penyerahan barang dan jasa tersebut. Nah, di dalam siklus pendapatan itu ada 4 aktivitas inti ya, mencatat mengenai 4 aktivitas, yaitu meliputi aktivitas pengiriman, kemudian yang pertama penerimaan pesanan ya, adanya entry pesanan penjualan, penerimaan pesanan barang atau jasa dari pelanggan. Nah, ini dicatat dengan menggunakan sistem aplikasi pengolahan pesanan. Kemudian yang kedua yaitu pengiriman barang atau jasa kepada pelanggan. Ini nanti dicatat menggunakan aplikasi pengiriman. Dan yang ketiga penagihan kepada pelanggan, serta yang keempat adalah pengumpulan kas atau penerimaan kas dari pembeli, baik dari penjualan tunai maupun dari pelunasan piutang. Nah, aktivitas bisnis dalam siklus pendapatan berbasis komputer ini ada 4 ya, aktivitas bisnis di dalam siklus pendapatan. Yang pertama adalah penanganan pesanan pelanggan. Kemudian yang kedua pengiriman barang, yang ketiga penagihan kas, dan yang keempat adalah penerimaan kas. Untuk siklusnya, ini yang pertama ada siklus pengeluaran dan produksi, kemudian siklus penggajian atau manajemen sumber daya, dan siklus pembukuan dan pelaporan keuangan. Nah, kita lihat dulu gambar DFD dari siklus pendapatan. Di sini ada siklus pendapatan, kemudian ada pengangkutan, ada pembeli. Nah, pertama ini karena kalau dilihat dari DFD ini sumbernya adalah dari customer. Nah, customer atau pembeli ini dia melakukan order ya, order ke perusahaan. Kemudian di perusahaan ini dia akan menerima atau menolak dari order tersebut ya. Kalau diterima ini maka akan nanti kaitannya akan terkait dengan sistem produksi ya, terkait dengan informasi barang tersedia untuk dijual itu di sistem produksi. Nah, yang terkait dengan sistem produksi, ketika ada pesanan dari customer tadi,
maka perusahaan ini akan melakukan produksi. Nah, untuk memenuhi pesanan dari customer tadi, maka perusahaan perlu bahan baku untuk mengolah barang menjadi produk jadi. Nah, bahan baku ini akan diperoleh dari pemasok, maka akan terkait dengan siklus pengeluaran karena butuh membeli bahan mentah dari atau bahan baku dari pemasok. Kemudian barang tersebut akan diproduksi untuk memenuhi order dari pelanggan tadi. Setelah barang jadi, maka akan ada informasi barang tersedia untuk dijual, dan ini akan diproses di dalam siklus pendapatan. Nah, ketika barang sudah jadi, maka akan diserahkan kembali ya. Maka tujuannya ini juga ke pembeli. Jadi pembeli ini sebagai sumber maupun tujuan data. Masih ingat ya, sebelum itu dulu sudah belajar simbol-simbol DFD untuk sumber dan tujuan data dalam bentuk kotak. Nah, setelah memenuhi order dari pembeli ini, untuk sampai ke pembeli maka butuh pengangkutan ya, butuh pengangkutan sampai ke tangan pembeli. Nah, setelah barang terpenuhi maka akan dilakukan pembayaran ya oleh pembeli. Nah, ini pembeli melakukan pembayaran. Setelah uang diterima dari pembeli, maka akan diproses di dalam siklus pendapatan. Ini pembeli ini akan menerima faktur ya dari perusahaan dan melakukan pembayaran. Kemudian setelah melakukan pembayaran, maka informasi-informasi yang terkait ya, pembayaran diterima, kas biasanya dimasukkan ke bank, disetorkan ke bank. Bank ini sebagai tujuan data. Kemudian penjualan tadi dicatat ya di dalam pembukuan dan pelaporan ya, dicatat transaksinya. Kemudian kaitannya juga dengan sistem penggajian ya, dengan memberikan komisi ya kepada pemasarnya tadi atau kepada karyawan yang sudah melakukan produksi atas permintaan barang dan jasa. Kemudian catatan akuntansi yang diperlukan ya. Catatan akuntansinya itu meliputi apabila diselenggarakan secara manual, maka catatan yang diselenggarakan ini bisa terkait dengan buku jurnal yang pertama, kemudian ada jurnal penjualan, jurnal memo kredit, dan jurnal penerimaan kas. Sedangkan yang kedua yaitu rekening pembantu piutang dagang, dan yang ketiga yaitu rekening buku besar. Sedangkan untuk pemrosesan menggunakan komputer, maka file yang digunakan adalah file induk dari pelanggan maupun file induk persediaan, dan file transaksi yang meliputi invoice detail, sales order detail, cash receipt detail, dan account receivable chain. Kemudian jenis transaksi yang terjadi dalam siklus pendapatan ini membutuhkan dokumen-dokumen yang terkait. Di antaranya, apabila jenis transaksinya merupakan penjualan kredit, maka dokumen yang terkait adalah ada order penjualan ya atau sales order, kemudian nota pengiriman atau shipping notice, kemudian faktur penjualan atau sales invoice. Kemudian untuk transaksi penjualan tunai, maka dokumen yang terkait meliputi nota penjualan atau sales invoice. Kemudian untuk penerimaan kas, maka dokumen yang terkait ini adalah bukti kas masuk atau kita sebut remittance ya, bukan remittance tapi remittance advice. Kemudian untuk letter penjualan, dokumen yang terlibat adalah memo kredit atau kredit memo. Sedangkan untuk potongan penjualan, dokumen yang terkait adalah memo kredit. Dan untuk penghapusan piutang, maka dokumennya ada memo, ada analisa sumber piutang, dan jurnal voucher. Kemudian untuk laporan yang dihasilkan ya, ada laporan kontrol, kemudian ada laporan khusus, dan laporan dan register. Laporan kontrol ini sistem akuntansi yang menghasilkan laporan kontrol ini melalui proses berkali-kali terhadap sebuah file.
Laporan ini berisi informasi tentang transaksi yang telah diposting, atau juga jumlah angka atau nomor transaksi, dan juga daftar perubahan yang dibuat selama pemeliharaan file. Sedangkan register itu merupakan daftar yang memuat seluruh transaksi penjualan yang diproses selama satu periode pemrosesan. Itu pengertian dari register. Contohnya, bila sistem akuntansi memproses transaksi penagihan dan data penjualan, maka sistem tersebut akan menghasilkan dokumen register harian yang berisi seluruh faktur penjualan dan memo kredit yang dibuat pada hari tersebut, pada hari itu. Nah, di dalam siklus pendapatan, ini juga bisa menghasilkan register lain, seperti misalnya register penerimaan kas, register faktur penjualan, atau register memo kredit. Kemudian laporan khusus ini umumnya ini memerlukan di suatu sistem itu perlu laporan khusus dalam siklus pendapatan. Di antaranya adalah laporan bulanan atau disebut monthly statement. Kemudian ada daftar umur piutang, ada daftar penerimaan kas, dan laporan analisis penjualan. Apa itu laporan bulanan? Laporan bulanan itu merupakan laporan yang berisi daftar transaksi dalam rekening pelanggan tertentu selama satu periode atau biasanya dalam periode 1 bulan saja. Nah, setiap akhir bulan biasanya perusahaan akan mengirimkan laporan kepada setiap pelanggan. Gunanya untuk apa? Agar pelanggan dapat membantu transaksi dalam rekening masing-masing. Sehingga dapat melakukan klarifikasi bila mana terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu mengingatkan pelanggan untuk segera membayar kewajiban. Jadi itu gunanya dari laporan bulanan. Laporan khusus yang lain ada daftar penerimaan. Nah, di dalam daftar penerimaan ini laporan berisi rincian uang tunai dan cek yang diterima selama 1 hari. Kenapa seperti itu? Jadi gunanya ini untuk pengawasan terhadap kas ya, agar mencegah terjadinya pencurian dan mampu menjamin bahwa tidak ada penerimaan yang hilang sebelum dikreditkan ke rekening pelanggan. Kemudian laporan analisis penjualan. Nah, ini untuk keperluan manajemen juga ya. Jadi di laporan analisis penjualan itu berisi ringkasan penjualan maupun biaya dan margin laba untuk setiap pelanggan, produk, petugas penjualan, dan wilayah penjualan. Kemudian catatan akuntansi yang diselenggarakan ya. Ini bisa meliputi buku jurnal, rekening pembantu piutang, dan rekening buku besar. Nah, ini tadi ya laporan khususnya. Nah, kita lihat contoh dari prosedur penerimaan kas. Kita lihat nah ini contoh dari, masih ingat ya kemarin di dokumentasi sistem, simbol-simbol ini disebut dengan flowchart ya. Ini simbol flowchart bagian alir. Kalau tadi
DFD yang terdiri dari 4 simbol, ada simbol persegi, simbol lingkaran, kemudian anak panah, ya, dan persegi yang sisinya tidak ada 2 sisinya. Nah, kalau seperti ini simbol-simbolnya ini disebut dengan flowchart. Nah, flowchart masih ingat kemarin dalam membuat flowchart itu kita awali dengan dengan baca bismillah tentunya ya. Nah, setelah baca bismillah ngapain? Nah, baca bismillah kita mulai ya. Mulainya itu dari terminal ya. Terminal ini sebagai pangkalannya seperti bis itu ya. Bis kalau mau berangkat itu kan mangkal di terminal maupun sampai nanti selesai, tujuan sudah selesai sampai ke tujuan akhirnya itu juga nanti akan diakhiri di terminal ya. Jadi ini seperti dalam pembuatan flowchart. Kita mulai dulu dengan terminal. Masih ingat ini adalah simbol dari terminal. Ini kita menceritakan bagian alir dari prosedur penjualan kredit. Setelah Anda belajar dulu di dokumentasi sistem, maka ketika melihat hal ini Anda sudah harus bisa, minimal Anda bisa membaca ya, membaca. Syukur-syukur Anda bisa membuat ya dari narasi yang ada, Anda bisa menyusun menjadi gambar seperti di layar seperti ini. Nah, pada prosedur penjualan ini tadi ya dimulai dari terminal. Kemudian di sini pada bagian penjualan ini ada order ya. Order menerima surat pesanan pembeli dari pembeli. Ya, jadi di sini ada dokumen ya, ada order pembelian dari konsumen. Sehingga simbolnya adalah seperti ini, simbol dokumen karena ini kan dicatat ya, dicatat. Berarti mencatatnya pada kertas. Kertas ini simbolnya menggunakan simbol dokumen seperti ini ya. Ada order pembeli, kemudian ini adalah simbol dari yang bentuknya seperti trapesium terbalik, itu merupakan simbol dari apa? Pencatatan secara manual. Berarti artinya di sini dalam membuat order penjualan, petugas membuat order penjualan setelah ada menerima order dari pembeli, maka di sini artinya dilakukan pembuatan order penjualannya ini dilakukan secara manual. Nah, dari aktivitas ini atas dasar surat pesanan tersebut, maka membuat surat order penjualan sebanyak, petugas membuat order penjualan sebanyak 6 lembar ya di sini. Lembar ke-1 ini merupakan order penjualan. Ya, ini tembus ya atau multiple dokumen. Lembar 1 ini adalah order. Ya, adanya order dari pelanggan tadi, ada order penjualan. Nah, ini nanti dia, kalau kemarin masih ingat ya simbol lingkaran adalah namanya on page connector atau penghubung pada halaman yang sama. Nah, ini ya, kita lihat lanjutannya ini masih di dalam lembar yang sama. Kemudian lembar kedua ini nanti akan diserahkan ya, atau kopi dokumennya akan diserahkan ke bagian pengiriman ya, di bagian pengiriman. Nah, ini kan ada simbol on page connector ya, dan ada kodenya ya, kodenya adalah B. Berarti ini adalah lanjutan dari kopi dokumen order penjualan yang ada di bagian penjualan tadi. Jadi ini jalan-jalannya ke bagian pengiriman. Nanti dia akan jalan-jalan sendiri ya sampai menemukan terminal. Kemudian lembar ketiga dan keempat dimintakan persetujuan ke bagian kredit. Sedangkan lembar kelima akan dikirimkan ke pelanggan. Dan lembar keenam ini akan masuk ke urut ya, segitiga
terbalik ini adalah menyimbolkan tempat pengarsipan, ya, diarsipkan atau disimpan, ya. Ini berarti penyimpanannya berdasarkan ada kodenya N, berarti berdasarkan bisa nomor, ya, nomor urut nomor begitu. Kemudian kita lanjutkan bagian kredit. Nah, bagian kredit ini kan tadi menerima, ya, menerima dokumen nomor 3 dan 4 dari bagian penjualan, diteruskan ke bagian kredit. Gitu. Ini berarti ini dari 3 dan 4 di sini dari bagian penjualan. Kemudian di sini dilakukan otorisasi kredit secara manual, dan di ini masih muncul lagi, ya, setelah diotorisasi ini kan ini yang di sini ini sudah diotorisasi dari bagian kredit, kemudian masih jalan-jalan lagi sampai ke tempat petugas pemakingan barang, ya. Jadi pemakingan barangnya ini juga secara manual, ya. Dari sini ini tadi, ya, masih keluar dokumennya, yaitu order penjualan dan tembusannya. Yang order penjualan yang ini, yang asal yang nomor 3 ini akan, nah di sini ada simbol on page connector namanya. Ini akan jalan-jalan lagi, ya, akan jalan-jalan kemana? Ini nomornya, dokumennya nomor 3, ya. Jadi ini jalan-jalannya ke bagian pengiriman yang menginstruksikan, ya, di bagian pengiriman. Nah, di sini kan masih terlihat ini kodenya atau nomor urut dokumennya 3. Di sini juga 3. Berarti ini adalah dokumen yang sama. Gitu. Kemudian dibuatlah nota pengiriman sebanyak 3 lembar dan didistribusikan ke yang bersangkutan masing-masing. Nah, lembar ke-1 ini bersama-sama dengan surat order penjualan yang telah diotorisasi ini diserahkan ke bagian penagihan. Kemudian lembar kedua ini bersama dengan surat order penjualan, lembar kedua diarsipkan urut tanggal, dan yang lembar ketiga ini bersama barang dikirimkan kepada pelanggan di sini. Yang dokumen nomor 3 selesai sampai di sini di pelanggan, ya, karena ini semuanya terminal. Kemudian nota pengiriman di sini ini masih lanjut, ya, di halaman yang sama karena ada ini tandanya on page connector. Nah, ini jalan-jalan kemana? Ke F, berarti ke bagian penagihan di sini. Gitu. Kemudian di bagian penagihan setelah menerima surat order penjualan dan nota pengiriman lembar ke-1 dari bagian pengiriman, maka bagian ini nanti akan mengeluarkan surat, ya, surat order penjualan lembar ke-1 dan surat pesanan pembelian pelanggan dari arsipnya. Nah, atas dasar keempat dokumen ini, bagian penagihan membuat faktur penjualan sebanyak 3 lembar dan didistribusikan ke lembar ke-1. Ini dia nanti akan dikirimkan ke pelanggan. Sedangkan lembar kedua ini diserahkan ke bagian piutang, dan lembar ketiga ini nanti akan diarsipkan, ya, urut nomor bersama-sama dengan surat order penjualan lembar ke-3. Kemudian bagian piutang. Bagian piutang ini setelah menerima faktur penjualan lembar ke-1 dari bagian penagihan, bagian ini memeriksa nomor seri fakturnya. Selanjutnya, bagian ini akan memposting transaksi tersebut ke rekening pelanggan yang bersangkutan dan mengarsipkan penjualan tersebut urut tanggal di sini, di fakturnya untuk penjualan diarsipkan. Oke, diarsipkan ini, ya.
Nah, ini contoh-contoh dari kegiatan-kegiatan di dalam siklus pendapatan ya. Di sini ada prosedur penerimaan kasnya dan pelunasan piutang. Ya, alurnya bagaimana yang terjadi di bagian penerimaan kas dan bagian pelunasan piutang. Nah, itu bisa dilihat dengan melihat gambar flowchart ya. Jadi minimal Anda harus bisa membaca. Jadi melihat seperti ini, Anda bisa menjelaskan alurnya ya. Gitu. Kemudian terkait dengan pengendalian intern ya, siklus pendapatan berbasis komputer. Kalau ada ancaman penjualan kepada pelanggan dengan reputasi kredit jelek, maka akibatnya apa? Akibat yang dialami adalah hasil penjualan tidak tertagih. Prosedur pengawasan ini caranya gimana untuk meminimalisir hal-hal semacam itu, yaitu dengan contohnya misalnya kredit disetujui oleh manajer kredit, bukan oleh manajer penjualan. Jadi kan di sini ada cross check ya. Kemudian diselenggarakan catatan yang akurat tentang piutang kepada setiap pelanggan. Kemudian yang kedua adalah kesalahan pengiriman barang. Akibatnya pelanggan kecewa. Nah, prosedur pengawasannya bagaimana? Dengan melakukan rekonsiliasi order penjualan dengan picking tiket dan packing slip. Kemudian digunakan barcode scanner ya, dan pengawasan aplikasi. Kemudian ada ancaman pencurian barang, misalnya akibatnya apa? Kehilangan aktiva jelas ya. Dan persediaan dilaporkan terlalu tinggi. Bentuk pengawasannya pembatasan akses ke persediaan, akses fisik ke persediaan, kemudian pencatatan seluruh transfer barang internal, serta penghitungan fisik persediaan secara periodik dan pembandingan hasilnya dengan catatan penerimaan. Nah, itu ancaman-ancaman. Masih ada banyak lagi ya, ada gagal menagih pelanggan, ini juga termasuk bentuk ancaman. Akibatnya apa kalau gagal menagih pelanggan? Ya, akibatnya kehilangan barang, kemudian kehilangan pendapatan, persediaan terlalu besar dan piutang terlalu kecil begitu. Nah, prosedur pengawasannya bagaimana? Di antaranya dengan pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan, jelas ya. Ini harus dipisahkan ya, untuk meminimalisir tindakan kecurangan. Kemudian yang berikutnya adalah seluruh dokumen pengiriman ini diberi nomor urut tercetak dan secara periodik. Seluruh surat ini akan dibandingkan dengan faktur. Jadi itu untuk mengecek juga ya. Masih banyak lagi, ada salah tagih, ini juga bisa terjadi ya. Ada kecurian kas ya, ini juga akibatnya kehilangan aktiva ya, dan piutang dagang dilaporkan terlalu besar. Kemudian ada kesalahan piutang dagang, kehilangan data, ini juga termasuk ancaman ya, dan kinerja yang buruk ini juga ancaman dalam siklus pendapatan. Nah, itu tadi materi kita terkait dengan siklus pendapatan ya. Silakan nanti Anda lanjutkan dengan Anda baca-baca kembali materi dari saya. Kemudian tadi ada contoh-contoh gambar flowchart atau bagian alurnya. Paling nggak Anda harus bisa membaca, syukur-syukur Anda nanti bisa membuat ya rangkaian ada kegiatan, Anda buatkan flowchartnya begitu. Nah, itu serta tadi terkait dengan ancaman, pengendalian dan sebagainya sudah kita bahas. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab ya. Itu yang sudah saya buka di sunanya ya, sunan umk.ac.id, nanti silakan dicek kembali. Oke, sampai di sini materi dari saya, penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.